Bab 2141. Murid-murid yang menonton pertempuran semuanya antusias, dan semua orang bisa melihat bahwa Chen Ye mampu mengalahkan 3 persatu, tidak hanya dia tidak kehilangan angin, tetapi dia juga menanganinya dengan mudah. Jeritan di tempat kejadian, satu lapisan lebih dari satu lapisan. Melihat adegan ini, Wang Chuan tersenyum lega, bahkan jika Chen Ye kalah, tidak ada yang perlu dipermalukan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan mengajar murid-muridnya mulai sekarang? Tidak ada ekspresi bangga di wajah Chen Ye, dia tahu bahwa dia baru saja melakukan pemanasan. Tak satu pun dari 3 kartu hall muncul, dan pertempuran ini baru saja dimulai. Lan Yu mengepalkan pedang di tangannya dan datang ke sisi Chen Ye dalam sekejap mata. Segera, pedang di tangan Lan Yu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya berkedip, dan pedang Qi yang tajam bergegas mendekat. Chen Ye mengeluarkan pedang kayu dan memblokirnya secara langsung, bunga pedang muncul di pedang kayu di tangannya. Bunga pedang beredar di udara dan bergegas dalam sekejap. Saat bergegas, Lan Yu menebas langsung dengan pedang, dan kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak meledak pada saat ini. Kong Xiang tiba-tiba datang ke kiri Chen Ye pada saat ini, dan niat pedang es tiba-tiba dilepaskan. Tidak hanya itu, ketika Kong Xiang menembak, Yue Hai datang di belakangnya. Energi pedang di tangannya meledak secara langsung, dan pedang tiba-tiba menebas. Mengapit dari 3 sisi, Chen Ye tidak punya cara untuk menghindar. Hancurkan untukku. Chen Ye meraung dengan marah, dia mengayunkan pedangnya, dan energi pedang mengalir tanpa henti. Para murid di luar ketakutan, dan mereka tidak tahu apakah Chen Ye bisa menerobos. Jika tidak, saya takut Chen Ye akan kalah. Di tangan Lan Yu, dia mengeluarkan tas kecil. Ketika dia melihat tas kecil itu, Chen Ye mengerutkan kening. Tadi malam, Wang Chuan menceritakan kekuatan dan metode semua murid inti. Kekuatan Lan Yu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi ada cara untuk mengendalikan binatang buas. Itu dapat menggunakan monster yang ditangkap untuk pertempuran. Ketika tas monster dibuka, seekor binatang raksasa muncul di depan Chen Ye. Binatang raksasa itu mengeluarkan suara mendesis, secepat kilat. Pada saat binatang raksasa itu bergegas, Chen Ye tidak ragu-ragu, dan pedang kayu di tangannya menebas langsung. Pedang di udara. Satu pedang menghancurkan semua metode. Ketika niat pedang abadi dituangkan ke dalam pedang kayu dengan gila-gilaan, Lan Yu tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar. Sumber rasa krisis ini berasal dari Chen Ye. Ledakan. Sebuah pedang tersapu, mengaum seperti naga raksasa, bergegas menuju Lan Yu. Para murid yang menyaksikan pertempuran dapat merasakan kengerian pedang ini. Jika pedang ini ditempatkan pada mereka, itu pasti akan mati dan hidup, dan mereka tidak akan bisa hidup sama sekali. Alis Lan Yu berkerut, dan tanda aneh tercetak di tangannya, dan binatang raksasa itu bergegas untuk melindungi tubuhnya. Dia sendiri tidak memiliki kepastian bahwa dia dapat menahan pukulan Chen Ye, dan dia hanya bisa membiarkan binatang raksasa itu menggunakan dagingnya untuk melawan. Tusuk itu. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Engah. Lan Yu memuntahkan seteguk darah, dan bahkan jika dia dipisahkan dari binatang raksasa itu, dia bisa merasakan dampak yang sangat besar. Seluruh sosok Chen Ye tiba-tiba bergegas. Lan Yu sudah ditakuti oleh pedang Chen Ye, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika Chen Ye bergegas, Lan Yu tidak bergerak sama sekali dan berdiri di sana dengan tiba-tiba. Jika mereka bertarung antara hidup dan mati, Lan Yu pasti sudah dipenggal sejak lama. Pada akhirnya, Chen Ye mendapatkan kembali kekuatannya. Puff! Seluruh tubuh Lan Yu mundur dengan keras, dan seteguk darah merah keluar dari mulutnya. Kamu tidak perlu menembak. Setelah Chen Ye selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju 2 yang tersisa. Wajah Kong Xiang menjadi sangat jelek. Sekarang hanya dia dan Yue Hai yang tersisa, dan pertempuran menjadi lebih sulit. Ketika dia berpikir tentang bagaimana mengalahkan Chen Ye, dia menemukan bahwa sosok Chen Ye telah datang ke sisi Yue Hai. Tidak ada perubahan di pipi dingin Yue Hai, melainkan pedang di tangannya langsung menyerang. Yue Hai menghususkan diri dalam mengolah 7 pedang pembunuh tanpa hati, dan setiap pedang tidak memiliki emosi. Hanya ada pedang di benaknya, seorang pendekar pedang yang memupuk ketidakberdayaan, dan dia hanya memiliki pedang di tangannya. Ketika latihannya kejam dan tanpa keinginan,
7 pedang pembunuh kekecewaan bahkan dapat mencapai tingkat pencapaian yang luar biasa. Ledakan. Ketika pedang menyerang, ekspresi Chen Ye tidak berubah, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, pedang kayu di tangannya langsung dipotong. Ketika mereka dipotong, saat keduanya saling menyentuh, suara teredam yang menakutkan pecah. Para penonton semua ketakutan. Untungnya, ada pesona yang diatur bersama oleh 12 Master Aula, jika tidak, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Alam pembunuhan. Chen Ye tiba-tiba melepaskan ranah. Begitu ranah itu keluar, semua orang yang hadir berubah warna. Ranah ciptaan benar-benar dapat melepaskan kekuatan alam. Sungguh monster. Siapa kamu? Yue Hai bertanya dengan ngeri. Chen Ye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bergegas dalam sekejap mata. Tusuk itu. Sebuah pedang tiba-tiba menebas. Pada saat ini, wajah Kong Xiang tidak berubah, dan cahaya pedang keluar. Saat keduanya bersentuhan, ledakan mengerikan terdengar. Dengan ledakan ini, debu yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan seluruh penghalang formasi runtuh. Bum bum bum. Aura menakutkan memenuhi udara, menyebabkan semua murid menarik napas dalam-dalam. Apakah ini benar-benar kekuatan bertarung para murid inti? Pertempuran di atas kehampaan, para murid ini tidak lagi dapat melihat dengan jelas. Teror hanya 12 Master Aula, yang dapat dengan jelas melihat kekuatan tempur di atas kehampaan. Maksud pedang dari tindakan lintas sektor seperti gelombang besar. Ledakan. Ada ledakan yang mengerikan, dan dua sosok jatuh dari kehampaan. Ketika semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa Kong Xiang dan Yue Hai dalam keadaan koma. Mendesis. Seruan datang dari seluruh adegan, dan Chen Ye secara bertahap jatuh dari kehampaan. Ketika dia jatuh dengan mantap, seluruh pemandangan meledak dalam sekejap. Satu Raja Pedang. Satu Raja Pedang. Suara itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Wang Chuan berdiri dengan penuh semangat. Ini muridnya, harga dirinya. Sekarang di Istana Pedang Ilahi, siapa yang bisa menjadi lawan dari muridnya? Chen Ye, aku menunggumu di istana. Tiba-tiba, suara kepala istana datang, dan Chen Ye turun dari bidang seni bela diri dan datang ke Wang Chuan. Master Sekte memanggilmu, apakah kamu membutuhkanku untuk menemanimu? Wang Chuan sangat mencintai muridnya yang berharga. Jika ada yang berani menembak Chen Ye sekarang, Wang Chuan sendiri harus bekerja keras. Saya tidak membutuhkan guru, saya bisa pergi ke sana sendiri. Wang Chuan sedikit mengangguk, toh tidak ada yang akan menyakiti Chen Ye di Istana Pedang Ilahi. Chen Ye datang ke istana sendirian dan menemukan bahwa Jian Jiuhan sudah berdiri di sana. Matanya yang tajam menatap Chen Ye, seolah-olah dia akan melihat melalui Chen Ye. Chen Ye, gadis itu seharusnya yang kamu selamatkan dari keluarga Senglong. Apakah kamu tahu bahwa keluarga Senglong telah meluncurkan perintah berburu untuk menemukanmu? Mengapa kamu bersembunyi di Istana Pedang Ilahi? Jian Jiuhan meraung marah, matanya menatap Chen Ye. Pada saat ini, selama Chen Ye mengatakan kata yang salah, Jian Jiuhan akan mengambil tindakan. Pada saat yang sama, di pintu masuk Istana Pedang Ilahi, beberapa sosok berhenti. Frost Senior, apakah kamu yakin Chen Ye ada di dalam? Sebuah suara renyah terdengar. Anehnya, pemilik suara ini sebenarnya adalah Bei Gong Xiu dari keluarga Bei Gong di wilayah barat. Dan di samping Bei Gong Xiu berdiri seorang pria dan wanita. Pria itu penuh amarah, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh. Di sisi lain, mata gadis itu seperti air musim gugur, rambutnya yang panjang sedikit berkibar, alisnya yang ramping, hidungnya yang halus, dan bibirnya yang sangat menarik. Sosok gadis kunci itu cukup seksi. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa ini adalah Sun Yi. Sun Yi menatap gerbang istana Excalibur, bersemangat. Dia tahu bahwa selama dia melangkah ke pintu ini, dia akan dapat melihat Chen Ye lagi. Sword God Frost melirik pintu, ayo pergi. Menurut temperamen Chen Ye, Sword God Palace ini akan menderita. Bab 2142. Dewa Pedang Beku datang ke penjaga gerbang istana Senjian dan berkata, saya adalah Dewa Pedang Beku dari istana Kaisar Wanjian. Saya datang untuk mencari Chen Ye. Saya tidak tahu apakah orang ini ada di istana Senjian. Jika kamu di sini, tolong beritahu aku juga, aku punya sesuatu yang penting untuk mencari orang ini.
Alasan mengapa Sword God Frost akan bersama Bei Gongziyu dan yang lainnya adalah karena Bei Gongziyu membawa seorang pria dan seorang wanita ke istana Kaisar Wanjian beberapa hari yang lalu. Lagi pula, setelah urusan klan jiwa selesai, Chen Ye memberitahu Bei Gongziyu bahwa dia akan pergi ke istana Kaisar Wanjian. Bei Gongziyu tahu bahwa sulit untuk menemukan Chen Ye di tengah kerumunan besar, dan hanya kekuatan istana Kaisar Wanjian yang mungkin. Namun, ketika mereka tiba di istana Kaisar Wanjian, mereka mengetahui tentang keluarga Senglong. Keluarga Senglong menginginkan Chen Ye di seluruh benua Lingwu. Bei Gongziyu berpikir mustahil untuk melihat Chen Ye. Tanpa diduga, Raja Pedang Es dari istana Kaisar Wanjian memberi mereka alamat. Itu adalah istana pedang ilahi. Tidak hanya itu, tetapi biarkan Dewa Pedang Frost dari istana Kaisar Wanjian mengawal mereka sampai ke istana pedang ilahi wilayah timur. Murid-murid istana pedang ilahi masih sedikit waspada, tetapi ketika mereka melihat kartu giok di tangan Dewa Pedang Beku, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Bagaimanapun, status Roda, istana pedang ilahi yang tak terbantahkan agak lebih lemah dari istana Kaisar Wanjian. Senior, tolong tunggu sebentar, saya akan melaporkan. Kamu bisa beristirahat sebentar di paviliun di sebelahmu. Sword God Frost mengangguk, matanya terpejam, dan dia menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, murid istana pedang ilahi keluar dan menangkupkan tangannya, beberapa, di luar berangin, ketua aula memintamu untuk menunggu di dalam dulu. Tapi orang yang kamu cari ada urusan penting dan belum bisa datang menemuimu. Sword God Frost sedikit menyipitkan matanya, tidak masalah. Sekelompok orang datang ke tempat Wang Chuan dan menunggu dengan sabar. Saya telah mencari Chen Ye untuk waktu yang lama, jadi tentu saja saya tidak peduli dengan waktu saat ini. Pada saat ini, di Istana Pedang Ilahi, suasananya bermartabat hingga ekstrim. Niat membunuh Jian Jiuhan dilepaskan. Selama jawaban Chen Ye membuatnya tidak puas, dia akan benar-benar membunuh jenius yang mempesona ini. Namun, tidak ada perubahan di pipi Chen Ye saat ini, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte, pertama, saya tidak bersembunyi dari keluarga naga suci. Anda harus tahu bahwa ketika saya bangun, saya muncul di sini secara misterius. Seharusnya disebabkan oleh turbulensi spasial. Karena kekuatanku belum pulih, aku hanya bisa tinggal sementara di Istana Pedang Ilahi. Kedua, pada awalnya, saya tidak memiliki rasa memiliki sedikit pun dari Istana Senjing. Saya hanya ingin pergi, dan bahkan berpartisipasi dalam pemilihan pintu luar, hanya untuk membalas budi seorang gadis kecil. Namun, setelah tinggal di Istana Pedang Ilahi selama beberapa hari, saya secara bertahap memahami kebenaran. Saya benar-benar tidak akan tinggal di Istana Pedang Ilahi terlalu lama, tetapi saya telah mengenali Istana Pedang Ilahi sebagai murid saya. Guru dipermalukan, muridnya marah. Guru terluka, muridnya rela membunuh 9 hari. Rasa memiliki ini lebih datang dari persetujuan semua orang, tentu saja, yang utama datang dari tuannya. Tuan tahu bahwa dia tidak dapat berkultivasi, dan satu-satunya keinginannya di Istana Pedang Ilahi adalah untuk mengajar seorang murid yang terkenal di dunia. Harapan di matanya mirip dengan mata berapi-api dalam mengejar seni bela diri kita. Saya tidak ingin mengecewakan mata tuannya. Hari ini, saya adalah murid Istana Pedang Ilahi, dan di masa depan, saya masih akan menjadi murid Istana Pedang Ilahi. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, Sekte Master, jika Istana Pedang Ilahi dalam masalah, aku bersedia melakukan apapun dengan cara apapun. Beberapa kata membuat Jian Jiuhan jatuh ke dalam perenungan. Seluruh adegan tiba-tiba menjadi sunyi, dan Chen Ye berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang semua kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan Jian Jiuhan, dan Chen Ye siap untuk mengambil tindakan secara langsung. Jika situasinya tidak tepat, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk melarikan diri. Adapun soal kotak pedang, itu hanya bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Pada saat ini, Jian Jiuhan berkata, lupakan saja, saya tidak akan menyelidiki asal Anda, selama Anda tidak mengkhianati Istana Pedang Ilahi, itu sudah cukup. Kalimat ini membuat Chen Ye merasa sedikit lega, tidak peduli apa, level ini akhirnya berakhir. Kamu tidak punya banyak waktu untuk area terlarang Pedang Ilahi. Ayo pergi sekarang. Hari ini mungkin hari terakhirmu di Istana Pedang Ilahi. Chen Ye sedikit terkejut, apa maksud Jian Jiuhan? Apakah dia pergi? Namun, cederanya telah pulih, dan inilah saatnya untuk menemukan Jilin dan kembali ke Akademi Shenhuo. Segera, Chen Ye mengikuti Jian Jiuhan ke area terlarang Istana Pedang Ilahi.
Pedang yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan ke tanah terlarang, dan nafas yang keluar dari setiap pedang sangat menakutkan. Kamu seharusnya penasaran, mengapa aku tidak mengekspos kekuatanku, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk menekan reputasi dan peringkat Istana Pedang Ilahi. Aku hanya ingin menjaga daerah terlarang ini. Semakin besar reputasi Istana Pedang Ilahi, semakin kuat kekuatannya di dunia luar. Keberadaan daerah terlarang ini akan menjadi sumbu penghancuran Istana Pedang Ilahi. Namun, ketika kamu muncul, aku punya firasat bahwa misi daerah terlarang ini juga harus berakhir. Jian Jiuhan berkata dengan lembut dari samping. Chen Ye sedikit mengangguk, dan setelah berjalan lama, keduanya akhirnya sampai di suatu tempat. Tempat ini adalah ruang terbuka, tidak ada apa-apa, bahkan tempat untuk teleportasi. Begitu Jian Jiuhan mengangkat tangannya, esensi darah keluar, formasi dipicu, seluruh tanah bergetar, dan menara kuno tiba-tiba muncul. Seluruh menara tidak tinggi, hanya 10 meter, Jian Jiuhan melambaikan tangannya dan pintu menara terbuka. Chen Ye, masuklah sendiri, apapun yang terjadi, jangan kaget. Kata-kata Jian Jiuhan membuat Chen Ye terkejut, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam, jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Ketika Chen Ye berjalan masuk, sosok itu berangsur-angsur menghilang, Jian Jiuhan melambaikan tangannya, dan gerbang seluruh menara ditutup secara langsung. Setelah menutupnya, Jian Jiuhan bergumam di mulutnya, saya tidak tahu berapa banyak pedang yang akan dikenali Chen Ye kali ini. Begitu suara itu jatuh, seluruh sosok Jian Jiuhan menghilang di tempatnya. Setelah Chen Ye memasuki menara, dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar gelap. Selain itu, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dantian dan kekuatan spiritualnya benar-benar tersegel. Tidak bisa menggunakannya. Dan kontrol ini masih menguat. Pada saat ini, suara yang jelas dan jelas dari kuburan reinkarnasi terdengar, Guru, tampaknya Istana Pedang Ilahi ini benar-benar tidak sesederhana itu. Menara itu sebenarnya berisi sumber kekuatan sebagai mata, yang merupakan tangan besar. Dapat dikatakan bahwa ia menggunakan kekuatan sumbernya untuk membentuk dunia dengan sendirinya. Selanjutnya, dantianmu tidak hanya akan disegel, tetapi kamu juga akan dipotong dari pemakaman reinkarnasi dan bahkan Kaisar Iblis di antara kedua alisnya. Jika tidak, pemakaman reinkarnasi dan Kaisar Iblis pasti akan ditemukan. Kamu akan memasuki mood pedang, dan jika tebakanku benar, kotak pedang ada di dalam. Mengenai apakah Anda bisa mendapatkannya, saya tidak yakin. Buka matamu. Setelah kata-kata itu jatuh, suara Feng Qingyang menghilang. Chen Ye ingin berkomunikasi dengan pemakaman reinkarnasi, dan tentu saja, semua koneksi menghilang. Tidak ada dantian dan basis kultivasi, dan tidak ada kuburan reinkarnasi, apa yang harus saya lakukan jika saya menghadapi bahaya? Chen Ye membuka matanya dan menemukan dirinya di penjara bawah tanah dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya.